Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kupang bukan kampung besar. Saudara-saudara yang saya kasihi, akhirnya terjawab sudah teka-teki siapakah yang bakal menjadi penjabat wali kota Kupang untuk 1 tahun ke depan. Setidaknya dari berbagai media yang bisa kita baca, ya. Penjabat wali kota Kupang saat ini, Bapak George M. Hajo, akan mengakhiri masa tugasnya, ya, pada hari ini 21 Agustus 2023. Dan besok tanggal 22 Agustus 2023, ya, Gubernur Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang mewakili akan melantik penjabat wali kota Kupang yang baru untuk 1 tahun ke depan. Dari berbagai media juga disebutkan bahwa penjabat wali kota yang akan dilantik itu adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang saat ini, Pak Fahrezi Funai. Itu berarti, ya, semua teka-teki, ya, polemik yang berkaitan dengan penjabat wali kota Kupang terjawab sudah. Untuk 1 tahun ke depan, kita sudah mendapatkan seorang penjabat wali kota. Nah, beberapa waktu yang lalu, seorang sahabat dari Jakarta, ya, mampir di kota Kupang. Dalam obrolan kami, beliau menyampaikan satu pengalaman yang menarik. Menurut dia, kota Kupang sekarang sudah berubah. Saya tanya, apa yang berubah? Beliau katakan, kota Kupang saat ini sudah kelihatan lebih bersih, ya. Sampah sudah tidak terlalu banyak lagi seperti dulu, ya. Bahkan kota sudah mulai ditata menjadi lebih rapi dan lebih teratur. Saya tentu merasa bangga sebagai warga kota Kupang dan senang, ya, bahwa ada apresiasi dan ada kesan yang positif dari sahabat yang memang datang dari luar kota Kupang, datang dari Jakarta. Ya, saya menjelaskan bahwa memang dalam beberapa waktu terakhir, ya, pemerintah kota Kupang cukup serius untuk menata persoalan sampah di kota Kupang ini. Dan saya ingat betul, ya, dalam masa kepemimpinan penjabat wali kota Pak George Hajo, sampah benar-benar menjadi prioritas. Karena itu ada program GPS, Gerakan Pungut Sampah. Para ASN diminta untuk turun ke jalan, ya, masuk got, membersihkan sampah agar wajah kota ini kelihatan bersih, indah, dan tidak kelihatan kumuh atau kememos. Dan memang sudah ada hasilnya. Tentu itu juga dipicu oleh makin bertambahnya kesadaran masyarakat kota ini untuk menjaga kebersihan, menjaga keindahan lingkungan, ya, ditunjang oleh, ya, sikap-sikap yang positif dari berbagai elemen di kota ini. Karena itu kita beri apresiasi untuk hal yang positif ini. Ya. Selalu saya katakan bahwa Kupang ini bukan kampung besar. Kupang ini adalah kota yang sedang bergerak menuju kota besar. Karena itu memang harus diurus dengan jiwa besar, harus diurus dengan pemikiran, dengan gagasan yang besar, ya. Ya, harus ditata dengan gerakan-gerakan yang besar juga. Ya. Kota Kupang sudah mengklaim dirinya sebagai smart city, kota yang smart. Tetapi saya selalu ingatkan, ya, bahwa kota yang smart itu tidak sekali jadi. Kota yang smart itu sangat ditunjang oleh masyarakat, oleh penduduk yang smart. Smart city sangat ditunjang, didukung oleh smart peoples. Dan smart peoples itu akan terbentuk kalau memang ada, ya, smart eksekutif dan smart legislatif di kota ini. Itu baru kita bisa mengklaim bahwa Kupang adalah kota yang smart atau smart city. Karena itu memang
dibutuhkan ya dukungan, ya tanggung jawab dari berbagai elemen di kota ini. Bukan semata-mata urusan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab dan urusan masyarakat di kota ini. Nah, untuk ya penjabat wali kota Kupang yang baru yang nanti besok akan dilantik, ya masih ada banyak persoalan di kota ini. Ya, tingkat kemiskinan juga masih cukup tinggi di kota ini. Kalau kita melihat-lihat ya di sepanjang bantaran Sungai Liliba misalnya, ya di pinggiran-pinggiran kota ini masih banyak orang yang hidupnya susah. Masih banyak orang yang hidupnya agak kesulitan. Nah, masih banyak orang miskin di kota ini. Tolong diperhatikan. Ya. Lagi pula, misalnya persoalan stunting cukup tinggi di kota ini. Ya. Angka gizi buruk masih tinggi. Tingkat pengangguran cukup tinggi. Ya. Belum lagi, ya, bagaimana kita tetap menjaga agar kota ini tidak menjadi kota sampah. Ya. Menjaga kebersihan kota. Menata keindahan kota, lampu-lampu penerangan jalan, jalan-jalan lingkungan diperbaiki. Ya, ini berbagai hal yang perlu terus ditingkatkan oleh penjabat wali kota yang baru nanti. Ya, dan untuk hal-hal yang masih kurang agar segera dibenahi. Mengapa? Karena Kota Kupang saat ini menjadi kota yang terus berkembang dan orang dari mana-mana datang ke sini. Ya, kita bangga kalau mendapatkan kesan yang positif. Tapi kita sebagai wali kota tentu akan malu kalau orang memberi kesan yang negatif tentang kota ini. Salah satunya misalnya kotanya kotor, ya, kemomos. Nah, itu membuat kita malu. Karena itu kita tentu mendukung ya hadirnya penjabat wali kota yang baru untuk 1 tahun ke depan, tetapi segera lakukan pelayanan yang prima, benahi tata kelola birokrasi, ya, benahi pelayanan publik, prioritaskan program-program untuk mengatasi kemiskinan, ya, fokus untuk mengatasi persoalan stunting. Jangan banyak dinarasi, lakukan aksi-aksi sekecil apapun. Kurangi narasi, lakukan aksi-aksi sekecil apapun tetapi berdampak untuk masyarakat. Dan dalam satu sesi diskusi bersama dengan orang-orang muda, ketika saya diminta untuk membawakan materi tentang latihan dasar kepemimpinan, saya bertanya, apa ciri dari kepemimpinan yang baik menurut kalian, ya? Dan para peserta itu ada yang mengatakan bahwa salah satu ciri pemimpinan yang baik adalah tidak rakus. Saya tanya, mengapa demikian? Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak rakus, pemimpin yang memberikan hak orang lain, pemimpin yang tidak menahan hak orang lain. Karena itu, ya, kita berharap agar pemimpin-pemimpin entah di Kota Kupang ataupun di daerah-daerah lain di NTT adalah pemimpin-pemimpin yang tidak rakus, ya. Pemimpin-pemimpin yang mesti melayani dengan tulus hati, memberi apa yang menjadi hak orang lain, apa yang menjadi hak ASN, apa yang menjadi hak stafnya. Jangan menahan apa yang menjadi hak orang lain. Tetapi juga, ya, jangan memanfaatkan jabatan, jangan memanfaatkan posisi untuk kepentingan diri sendiri, ya, untuk kepentingan keluarga, bahkan untuk kepentingan kroni-kroninya. Ya. Hindarilah itu. Dengan itu, ya, sekalipun masa jabatan penjabat wali kota itu setahun, ya, tetapi rakyat Kota Kupang ini akan mengenang, ya, akan terus mengingat legasi-legasi baik yang ditinggalkan untuk masyarakat Kota Kupang ini. Karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak George M. Hadjo yang sudah, ya, melaksanakan tugas, mendedikasikan seluruh waktu, tenaga, pikiran, ya, selama setahun ini ketika dipercayakan menjadi penjabat wali Kota Kupang. Terima kasih Pak, ya, untuk segala pengorbanan, untuk segala upaya yang baik untuk Kota Kupang ini. Dan selamat bertugas, selamat bekerja bagi penjabat wali Kota Kupang yang baru, Bapak Faris Hunai, ya, terus bekerja dengan hati. Karena apa? Ingat moto Kota Kupang, lilau nol dael banan, layanilah aku dengan hati yang tulus. Ya, selamat bekerja, Tuhan memberkati.